Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan juga adik-adik yang terhormat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka tolabul ilmi atau dalam rangka yaitu kita taklim belajar untuk meningkatkan keimanan maupun ketakwaan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, karena waktu yang harus kita bisa dicetak sekarang cuma ke toko buku, bukan waktu yang harus kita perhatikan. Sekarang sudah lewat 8 dan kita nanti jam 9 akhir, maka pengajian kita buka. Dan harapan kami kepada Bapak Ibu, selama kita mendengarkan Ustadz, kami minta kita fokus. Setelah itu nanti kalau ada tanya jawab, kita bisa bertanya. Jadi kaum ibu, kaum bapak, selama Ustadz kita menyampaikan materi, kami harapkan adalah kita diam. Yang kedua, karena ini langsung kita bisa menyambung, Bu. Tidak hanya Indonesia, mungkin sudah bisa diakses sampai tingkat dunia ya, Pak Arif? YouTube. Sampai tingkat dunia, Bu, bisa diakses pengajian kita ini. Jadi kami minta kepada Bapak Ibu, kita tetap khusyuk, kita tetap mendengarkan dengan cermat supaya apa yang kita terima ini bisa kita cerna. Bapak Ibu, kami atas nama pimpinan cabang Muhammadiyah Kepenjeruk, pertama di antara jamaah kita ada yang masih dirawat di Rumah Sakit Patria Ika, sebelumnya di Rumah Sakit Angkatan Darat, RSPAD. Kita mohon, kita doakan, mudah-mudahan beliau terus membaik, yaitu Bapak Haji Fatwa. Allahumma rabbanas adhibil ba'sa isfi Haji Fatwa wa anta syafi la syafi'a syifaan la yughadiru saqamah. Amin. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hilangkanlah derita saudara kami Bapak Haji Fatwa. Engkau yang menyembuhkan, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah, dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit lagi. Yang kedua, kita doa kepada Bapak Muhammad Thohir yang telah menyiapkan konsumsi untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan dia tetap diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam usahanya, dan juga seluruh jamaah yang hadir ini, semoga kita tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita serahkan kepada Ustadz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah Kebonjeruk yang saya hormati, para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di forum pengajian bulanan, pengajian duha, pengajian berkemajuan. Saya sebut pengajian berkemajuan karena memang fasilitasnya luar biasa komplit ya. Alhamdulillah selain bisa disiarkan langsung melalui YouTube,
juga bisa diakses melalui aplikasi Zoom, yang mudah-mudahan pengajian ini tidak hanya bermanfaat bagi jamaah yang hadir, tetapi juga jamaah yang ikut menyimak. Oleh karena itu saya sapa juga para jamaah Zoomiyah, jamaah YouTubiah yang juga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita sekali lagi bisa hadir dan mudah-mudahan kehadiran kita dapat meningkatkan kualitas iman dan imun kita kepada Allah dan imun diri kita sehingga kita tetap semangat di dalam berislam, kita tetap solid di dalam menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah watoniyah atau qaumiyah dan ukhuwah insaniyah au basyariyah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang terbaik. Kita menjadi khairu ummah sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Pagi hari ini kita akan mendiskusikan sebuah topik yang sangat penting, yaitu sholat mi'rajul muslim. Dalam hadisnya sebetulnya as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Mi'raj itu artinya tangga naik menuju gitu ya, atau pendakian spiritual orang yang beriman. Artinya kalau kita sholat, sebetulnya kita belajar mendaki, belajar menaiki, menuju puncak pertemuan dan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salah satu yang paling membahagiakan, menenteramkan jiwa Nabi adalah ketika beliau sujud. Jadi sujudnya orang yang beriman, sujudnya Nabi Muhammad SAW dan kita semua sebagai pengikutnya, itu dalam sebuah hadis dianggap sebagai momentum yang paling menenteramkan jiwa. Jadi kalau kita di rumah banyak galau, banyak masalah, maka salah satu solusinya adalah dengan bersujud, melalui sholat tentu saja. Nah, kita akan membahas sholat sebagai mi'rajnya orang yang beriman, sebagai mi'rajnya orang Islam, dalam rangka mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena kita semua tahu, ayatnya sudah hafal, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu mestinya berfungsi mencegah orang yang sholat, orang yang melaksanakan sholat dari perbuatan keji dan mungkar. Kita sering mendengar berita, mendengar pemberitaan baik di TV, di koran, bahwa sebagian dari umat Islam ini meskipun sudah sholat tetapi masih melaksanakan yang keji dan yang mungkar. Yang keji itu bisa misalnya seperti pembunuhan, itu keji itu. Perampokan dengan tindakan pemberatan atau yang dilakukan dengan hal-hal yang sadis. Berzina, itu juga termasuk fahsya ya. Makanya dalam Quran disebut wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatau wa sa'a sabila. Korupsi itu juga selain perbuatan keji juga mungkar. Mungkar itu artinya yang diingkari, yang ditolak, yang tidak diterima oleh masyarakat pada umumnya. Karena itu standar perbuatan keji dan mungkar itu adalah manakala perbuatan itu tidak direstui, ditolak, tidak diterima oleh masyarakat pada umumnya. Di samping tentu saja tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Nah, kita ingin melalui pembahasan ini bisa memahami bagaimana menjadikan sholat itu berfungsi. Atau dalam bahasa saya, sholat itu fungsional. Dalam arti sholat itu bisa mempengaruhi diri kita, bisa membentuk kepribadian kita, bisa membentuk karakter kita, sehingga karakter yang dibentuk oleh sholat itu dapat membentengi diri kita dari berbuat keji dan mungkar. Itulah esensi dari topik ini. Nggak bisa? Nggak bisa ya? Kak? Hah? Oh deh, oke. Oh, tadi kurang.
Baik, saya mulai dengan prolog terlebih dahulu. Perintah sholat itu terkait erat dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah beberapa hari lagi akan diperingati. Dan ini merupakan momentum yang luar biasa dan hanya diberikan atau dialami secara langsung oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi-nabi yang lain belum pernah saya dengar mendapatkan keistimewaan sehebat Nabi kita, di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Ayatnya jelas tuh. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi yang mengisrakan, yang memi'rajkan Nabi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj itu by design oleh Allah, bukan keinginan personal Nabi. Meskipun nanti peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga ada kaitannya dengan hal-hal yang dialami oleh Nabi sebelumnya, yang kemudian dalam sejarah disebut dengan Amul Khuzni, tahun duka cita, tahun di mana Nabi mengalami kesedihan yang mendalam ketika istri beliau Khadijah dipanggil oleh Allah meninggal. Dan paman beliau yang selalu membela dakwahnya, yang selalu melindungi dirinya dari segala macam perbuatan usil yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib. Peristiwa kematian dua tokoh utama yang menopang dakwah Nabi itu membuat Nabi sangat sedih. Karena waktunya memang agak berdekatan. Di samping itu, pada tahun ke-10 Hijriah itu ya, ke-10 kenabian di Mekah itu, beliau sedang dalam kondisi diancam, intimidasi, ditekan oleh kaum kafir Quraisy, bahkan diboikot secara ekonomi. Jadi pada saat itu, kalau boleh kita lukiskan, Nabi itu berada dalam puncak kesedihan, dalam puncak problematika kehidupan yang luar biasa. Lalu Allah menghadiahi Isra dan Mi'raj sebagai salah satu bentuk hiburan. Jadi Allah ingin menghibur hambanya. Tapi hiburannya bukan seperti kita. Kalau kita hiburannya biasanya ke pantai. Hiburan kita mungkin nonton bioskop. Hiburan kita mungkin jalan-jalan ke mall. Hiburan kita mungkin berwisata. Hiburan yang diberikan oleh Allah kepada nabinya melalui Isra dan Mi'raj itu adalah, kalau mau kita sebut, spiritual journey. Perjalanan spiritual. Perjalanan menuju dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu adalah puncak segala eksistensi yang barangkali sangat sulit digambarkan ya. Mengapa? Karena tidak ada nabi yang pernah sampai sana. Nanti akan digambarkan bagaimana nabi-nabi yang lain diangkat oleh Allah, nabi-nabi yang lain diberi kesempatan oleh Allah untuk berada di dalam posisinya masing-masing. Dan nabi ini melewati berbagai lapis langit sampai kepada Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha. Penghujung atau pamungkas dari segala yang wujud, kira-kira seperti itu. Dan itu sudah di dekat indaha jannatul ma'wa. Di dekat Sidratil Muntaha itu ada surga, jannatul ma'wa. Baik, Bapak Ibu sekalian, perintah, ini kok pemerintah ya jadinya, perintah nih, mohon maaf salah ini, nanti direvisi. Perintah Allah kepada umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu dimaksudkan untuk membuktikan ketaatan, sekaligus mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia. Semua perintah agama pada dasarnya untuk kita, untuk kebaikan umat manusia. Tidak ada perintah di dalam agama yang dimaksudkan oleh Allah untuk membebani kehidupan manusia. Semuanya demi kemaslahatan hidup kita. Kalau kita tidak percaya, mari kita buktikan. Ada tidak perintah dalam agama yang membuat kita justru menderita? Saya kira tidak. Kalau kita jalani dengan sepenuh hati,
Kalau kita terima dengan sikap sami'na wa ata'na, insya Allah semuanya itu untuk kebaikan kita. Nanti kita akan buktikan bagaimana sholat itu akan bisa memperbaiki kehidupan kita. Sholat itu menjadi salah satu solusi untuk berbagai persoalan-persoalan kehidupan kita. Oleh karena itu Nabi SAW menyatakan sholat itu merupakan ibadah terbaik. Karena paling banyak mengandung hikmah dan kebaikan bagi hidup manusia. Nabi menyatakan, "I'lamu anna khaira a'malikum as-sholah." Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Rutinitas sholat, karena memang ini satu-satunya ibadah yang paling rutin ya. Kalau puasa kan rutinnya tahunan, ya kan? Tahun sekali, Ramadan. Zakat rutinnya sesuai dengan kemampuan. Kalau lagi tidak punya yang harus dizakati ya malah tidak wajib. Tapi kalau punya ya sesuai dengan kalau petani, kalau sudah panen dan hasil panenannya mencapai nisab, ya saat panen. Rutinnya seperti itu. Nah sholat ini rutinnya tiap hari. Tiap hari pun tidak hanya sekali, 5 waktu. 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah ini sangat istimewa dan luar biasa. Melebihi, kalau boleh kita katakan, pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Kalau kita makan minum berapa kali? Umumnya 3 kali. Kadang-kadang ada yang dihemat lagi karena mungkin lagi susah. Cukup 2 kali. Mungkin makan paginya jam 9, makan malam atau sorenya, siangnya dilewati dikit, sore asar, baru makan 2 kali. Sholat sampai 5 waktu, 5 kali. Itu maknanya bahwa ibadah ini sangat istimewa. Ibadah sholat ini melebihi apa yang dibutuhkan oleh manusia dari segi fisiknya. Ya kan? Itulah mengapa Nabi kemudian menyatakan sebagai ibadah yang terbaik. Oh, harus begini ya. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, selain melalui ayat berupa perintah seperti aqimus shalah wa atuz zakat, satu-satunya ibadah dalam Islam yang prosesi pewajibannya dengan cara mengundang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratil Muntaha dan audiensi langsung, bukan seperti audisi calon Indonesian Idol nih ya, itu adalah sholat. Jadi luar biasa, secara hukum ini bukan sembarangan ini. Kalau yang lain-lain kan cukup diperintahkan melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Perintah puasa ya lewat wahyu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah haji juga sama, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Perintah jihad juga begitu, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum dan lain-lain. Tapi untuk sholat ini 2 sekaligus. Ayatnya ada, hadisnya juga apalagi. Plus Nabi diundang secara khusus untuk bertemu langsung dengan Allah di Sidratil Muntaha. Terlepas nanti ada yang percaya atau tidak, Isra Mi'rajnya Nabi itu secara fisik dan ruhnya atau ruhnya saja misalnya. Tetapi dari banyak keterangan yang ada dalam hadis, termasuk dalam Quran tentu, Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu betul-betul by design. Betul-betul sudah menjadi ketetapan, pilihan, dan sekaligus kehormatan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari cara Allah mengundang Nabi untuk mendekat dan berdialog langsung dengannya, nah ini yang kita harus pahami ya. Salat merupakan ibadah mahdoh dalam rangka pendekatan diri secara dialogis dengan Allah yang Maha Besar. Jadi kalau nanti tadi di judulnya As-Sholatu Mi'rajul Mu'min, Mi'raj itu kira-kira begini, ke atas gitu ya. Maka sebetulnya ketika sholat, hati kita itu memang harus tertuju. Ya mungkin kalau fisiknya secara ke atas itu artinya mengingat Allah. Mengingat Allah. Meskipun secara fisik kita nanti bersujud mencium bumi. Kira-kira seperti itu. Karena tidak jarang dalam sholat, saya kira kita harus akui, kadang-kadang baru Allahu Akbar yang diingat bukan Allah.
Yang diingat, oh masakannya takut geseng karena lupa tadi belum dimatikan kompornya. Oh yang diingat, saya masih punya sangkutan utang dengan siapa gitu ya. Oh yang diingat, banyak PR-PR dari kantor yang belum selesai gitu. Itu baru Allahu Akbar gitu. Makanya itu tidak mi'raj. Sholat yang seperti itu adalah sholat yang dalam tanda petik sudah mengalami, dalam tanda petik ya, sudah mengalami disorientasi. Sudah tidak konsentrasi, tidak fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mengapa sholat itu diposisikan sebagai ibadah pertama yang di akhirat nanti akan dihisab, diaudit, dihitung oleh Allah? Karena, atau saya lanjutkan sedikit ya. Lalu pertanyaan berikutnya, ini nanti kita coba bahas, bagaimana menjadikan sholat sebagai ibadah terbaik yang kita kerjakan dengan penuh kehusyuan. Sehingga ibadah ini dapat memberikan dampak yang positif dalam membentuk kepribadian mukmin yang baik atau yang soleh. Nah, pembentukan kepribadian inilah yang nanti akan membuahkan dalam istilah psikologi self-defense. Pertahanan diri yang kokoh, sehingga tidak mempan misalnya disuap, tidak mempan dibujuk rayu setan, dan sekaligus tidak terpengaruh oleh lingkungan sosial yang kurang baik. Hingga betul-betul seperti tadi saya sampaikan di awal, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini persoalan yang sungguh sangat serius. Karena apa? Karena sholat ini memang tidak bisa instan. Sholat ini harus dijalani step by step dan terus-menerus ditingkatkan kualitasnya. Makanya saya kadang-kadang membuat analog sholat itu mirip jenjang pendidikan anak-anak kita. Ada sholat levelnya anak TK, ada sholat levelnya anak SD, ada sholat levelnya anak SMP, ada sholat levelnya anak SMA, mahasiswa, mungkin juga ada sholat levelnya dosen, levelnya guru besar, levelnya ulama, levelnya aulia, levelnya nabi gitu. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah ini saya menggambarkan sedikit dalam bentuk infografis bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu merupakan perjalanan yang penuh mukjizat. Betapa tidak jarak Mekah sampai Baitul Maqdis yang ada di Palestina sekarang, itu kalau ditempuh dengan perjalanan darat, itu bisa memerlukan waktu sekitar setengah bulan atau bahkan bisa lebih saat itu ya. Karena belum ada kendaraan yang seperti sekarang ya, adanya hanya unta dan kuda atau jalan kaki. Belum lagi perjalanan Mi'raj ke atas dari Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Kalau pesawat ulang-alik milik Amerika ke Mars saja itu butuh berhari-hari. Itu baru ke Mars ya. Ini melampaui segala sistem galasakti ya, Bima Sakti ya. Dan sampai di Sidratul Muntaha, yang itu belum terbayang sampai sekarang itu di mana gitu ya. Itu dilakukan oleh Nabi kurang atau dijalankan oleh Allah kepada nabinya kurang dari semalam. Makanya pantas saja orang kafir semakin kebakaran jenggot. Mana mungkin, kira-kira begitu ya, Nabi Muhammad bisa melakukan semua itu kurang dari satu malam. Sehingga nanti terjadi semacam verifikasi, benar nggak nih, Nabi bohong nggak? Nabi kemudian diuji ya kan, diuji oleh orang kafir Quraisy, ditanyai misalnya berapa jumlah tiang Masjidil Aqsa, berapa jumlah pintunya, dalam perjalanan ketemu siapa saja dan seterusnya. Nah, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang sangat panjang di sirah-sirah Nabi, itu melalui lapis-lapis langit. Kita hanya bisa nembus pandangan kita hanya sampai langit yang pertama ini, tapi belum sampai nembus ya. Tapi Nabi bisa menembus langit satu. Di sana ketemu Nabi Adam, ya mengucapkan salam.
Ya, langit kedua ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu Nabi Idris. Langit kelima ketemu Nabi Harun. Langit keenam ketemu Nabi Musa yang nanti banyak terjadi dialog soal jumlah kewajiban sholat yang mulanya 50 kali, 50 waktu dalam sehari, yang kemudian dalam tanda petik diprotes oleh Nabi Musa, umatmu nggak bakal kuat, engkau perlu minta keringanan, kira-kira begitu kepada Nabi. Dan langit paling tinggi, langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Nah, di Sidratil Muntaha setelah melewati berbagai langit inilah Nabi mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Kalau kita berpikir secara sederhana, Nabi diundang oleh Allah untuk menerima perintah sholat 5 waktu ini melalui proses pendakian yang luar biasa. Itu berarti sholat yang kita jalani itu memang juga harus menjadi sebuah perjuangan spiritual yang tidak tanggung-tanggung gitu ya. Bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tapi harus betul-betul bermakna dan sampai kita merasa bisa beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa enggak itu? Merasa beraudiensi langsung, berkomunikasi, berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang bukan perkara yang mudah. Ini perlu riyadhah ruhiyah, perlu latihan spiritual, perlu usaha serius untuk menghadirkan hati dan pikiran kita agar kita ini bisa ikut sholat. Jangan hanya fisiknya yang sholat. Jangan hanya gerakan anggota badan saja yang sholat. Sementara hati dan pikiran kita belum bisa sholat. Atau dengan kata lain, topik yang di awal tadi kita sebut, sholat mi'rajnya muslim itu artinya sholat yang sukses membuat seluruh atau totalitas diri kita itu ikut sholat. Bukan hanya fisik, bukan hanya anggota badan, tetapi panca indera, hati dan pikiran kita juga ikut sholat. Nah ini yang perlu latihan, perlu usaha serius. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, supaya sholat kita itu sukses atau fungsional, nggak bisa Pak? Sorry. Maka kita harus memahami tujuan kita sholat itu apa. Kalau dalam ilmu pendidikan, segala hal itu antara lain dilihat dulu tujuannya apa. Kalau tujuannya jelas, nanti cara mencapai dan merealisasikannya juga akan jelas. Jalan yang akan dilalui akan menjadi jelas. Nah, kita harus paham tujuan sholat itu apa. Secara umumnya dulu ya, tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah untuk membuktikan bahwa muslim itu atau kita itu tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Ini dulu yang harus kita pahami. Ibadah apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah agar kita menjadi muslim yang sami'na wa ata'na. Buat apa Allah mengutus para nabi dan rasul kalau kita sebagai umatnya justru yang menyalahi sendiri, yang tidak mau patuh kan gitu kan. Ini yang sering terjadi dan ini yang menjadi ironi ya. Nabi sudah memberi contoh terbaik, Nabi sudah memberikan dedikasinya yang luar biasa bagi umatnya, tapi umatnya tidak merasa itu sebagai sebuah pengorbanan, perjuangan sekaligus pengorbanan bagi umatnya. Jadi dengan sholat kita diukur oleh Allah, kita ini patuh atau tidak, taat apa tidak, sami'na wa ata'na atau tidak. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tujuan beribadah secara umum adalah menjaga fitrah dan sifat kesempurnaan manusia yang proses penciptaannya dengan ditiupkan ruh ilahi kepadanya. Jadi kita diciptakan oleh Allah melalui proses yang luar biasa unik, proses yang luar biasa rumit,
dan manusia ini diposisikan sebagai makhluk Allah yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan di dalam diri kita itu ada tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebenarnya sebagian dari komponen atau piranti lunak di dalam diri kita itu adalah piranti yang berdimensi spiritual. Piranti yang dalam tanda petik itu ada titisan Tuhan, kira-kira seperti itu. Kalau dalam diri kita ini ada titisan Tuhan, kalau kita menggunakan bahasa komputer, ada program aplikasi yang diinstalkan oleh Allah kepada diri kita. Mestinya aplikasi itu, aplikasi yang sudah diinstalkan ya, yang sudah ditiupkan tadi ruhnya itu pada diri kita, itu mestinya akan mencerminkan nilai-nilai dan sifat-sifat ketuhanan. Mestinya begitu, mestinya. Ya, walaupun kadang-kadang manusia itu ibarat pepatah, kadang-kadang lupa pada kulitnya, lupa pada siapa penciptanya, kira-kira begitu. Tujuan dan manfaat beribadah yang dapat diwujudkan orang yang beribadah adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Kita sholat, kita berpuasa, kita mengeluarkan zakat, kita haji, dan lain sebagainya. Aneka ibadah itu adalah dalam rangka membentuk pribadi yang bertakwa. Ini sesuai dengan ayat, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Sama dengan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Target menjadi takwa itu lagi-lagi tidak instan. Perlu proses. Perlu latihan spiritual. Kan tidak ada kan anak kecil baru belajar puasa langsung jadi orang bertakwa. Puasanya saja kadang-kadang masih campur-campur, minum-minum dikit, ya. Ketika mandi misalnya. Nah, proses menjadi takwa itu perlu, sekali lagi perlu riyadhah ruhiyah. Perlu latihan-latihan spiritual yang terus-menerus. Apalagi tadi saya katakan, sholat ini merupakan satu-satunya ibadah yang paling rutin melebihi pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Misalnya makan minum itu ya. Yang kalau kita hitung itu kan rata-rata 3 kali. Tapi kita sholat lebih dari 3 kali. Yaitu 5 kali. Itu pun baru yang minimal, yang wajib. Apalagi kalau ditambah dengan yang sunnah. Nah sekarang apa tujuan utama sholat? Tujuan utama sholat itu seperti difirmankan oleh Allah adalah untuk mengingat Allah, untuk zikrullah, bukan mengingat selainnya. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ini yang kita perlu garis bawahi. Sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah atau beribadahlah kepadaku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi sekali lagi, sholat untuk mengingat aku, Allah. Pertanyaannya ketika kita sholat mengingat siapa? Betulkah kita mengingat Allah? Betulkah di setiap gerakan, setiap bacaan, setiap rukun-rukun sholat yang kita kerjakan itu selalu dikaitkan dengan Allah? Dalam bahasa yang modern, bahasa sekarang, sholat itu adalah ibadah online kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita sholat itu online enggak sih? Kira-kira begitu. Kalau kita online, itu artinya kita mengingat Allah. Padahal Allah selalu online loh dengan kita. Nah, kita difasilitasi oleh Allah untuk online. Online-nya melalui sholat. Ketika kita membaca Allahu Akbar, mestinya hati dan pikiran kita online-nya kepada Allah. Nanti kita akan analisis. Mengapa bacaan terbanyak dalam sholat itu, ada yang tahu? Bacaan takbir. Takbir. Allahu Akbar. Itu paling banyak. Itu artinya bacaan yang mengingatkan kita agar jangan sampai sholat kita tidak online. Sholat kita
dialihkan perhatian dan ingatannya kepada yang lain oleh setan atau oleh hawa nafsu dalam diri kita. Itu ya. Jadi sekali lagi, supaya kita tidak gagal paham terhadap tujuan sholat, pastikan bahwa kita berniat sholat itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa aqimis sholata lidzikri. Lidzikri. Jadi sekali lagi, kita diberi kesempatan oleh Allah melalui sholat untuk daring, untuk selalu terkoneksi dalam jaringan berkomunikasi dan beraudiensi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini sebagai evaluasi diri ya. Biasanya kalau kita mau evaluasi diri itu kita berusaha untuk memperbaiki dan meningkatkan. Jika sholat merupakan ibadah terbaik, pertanyaannya kemudian sudahkah kita melakukannya dengan sebaik-baiknya? Sebaik-baiknya itu berarti kita berusaha untuk memenuhi syarat dan rukunnya, untuk berusaha memahami isinya, untuk menghayati pesan-pesannya, dan sekaligus menindaklanjuti buah dari ibadah sholat. Sehingga akibatnya apa? Kita bisa memperoleh kebaikannya bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Karena sebagai ibadah terbaik itulah mengapa sholat dalam Islam diposisikan sebagai tiang agama. Hadisnya jelas ya. As-sholatu imaduddin. Faman aqomaha faqad aqomaddin. Wa man tarokaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiang agama. Ini kalau kita perhatikan masjid ini ada tiangnya yang di tengah ini 4. Andekan katakanlah ini kita analogkan seperti sholat. Andekan tiangnya ini enggak ada, kira-kira apa yang terjadi? Bangunan ini akan roboh. Maka betul kata Nabi, siapa yang menegakkan, melaksanakan sholat, berarti dia telah menegakkan agama itu sendiri. Dan siapa yang meninggalkannya, berarti telah merobohkan agama itu sendiri. Dengan kata lain, kita sholat itu hakikatnya adalah selain dzikrullah tadi adalah menegakkan agama kita, menjadikan agama ini tetap tegak, tetap tegak. Maka salah satu indikator bahwa orang Islam itu masih taat bisa dilihat seberapa banyak yang melaksanakan sholat. Karena menurut sebuah survei, ini pernah dimuat di Suara Muhammadiyah, saya baca. Kalau tidak salah sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Ini surveinya survei kasar saja atau survei agak sedikit inilah umum ya. Umat Islam di Indonesia itu jumlahnya sekitar berapa? 85%, sekitar itu. Yang 85% ini disurvei, tentu tidak semuanya ya, melalui teknik sampling representatif gitu ya. Itu yang kategorinya taat, itu tidak sampai 20%. Dari 20% itu disurvei, yang sholatnya rutin itu hanya 15%. Jadi Bapak Ibu dari 85% yang sholatnya betul-betul rutin, tidak ada bolong-bolongnya, itu hanya sekitar 15%. Ditanya lagi, yang paham bacaan dan isi sholat tidak lebih dari 5%. Nah, saya nggak tahu kita ini termasuk yang itu apa enggak ini. Ya tentu hasil survei ini bisa benar, bisa juga kurang benar, atau bisa juga salah. Tapi pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa banyak di antara umat Islam ini yang belum melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Padahal sholat adalah ibadah yang terbaik. Berikutnya, mengapa Al-Quran memerintahkan kita untuk menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong atau sebagai solusi, sebagai terapi, sebagai aktualisasi diri. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ini kalau kita jawab dengan jawaban yang ilmiah akademik itu luar biasa banyak jawabannya. Tapi yang paling mudah adalah bahwa dalam hidup ini berlaku hukum timbal balik, berlaku hukum keseimbangan. Tadi kita tahu bahwa sholat itu tujuannya adalah untuk mengingat Allah.
Al-Quran bilang, fadkuruni adkurkum. Ingatlah kepadaku, niscaya aku juga akan ingat kalian. Nah itu hukum apa? Timbal balik dan keseimbangan. Artinya kalau kita tidak sholat, bisa jadi nggak diingat oleh Allah, nggak dianggap apa-apa, dicuekin, kira-kira begitu. Nah berarti dengan kita terus menerus sholat, insya Allah kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Ukurannya jangan ekonomi ya, ukurannya jangan isinya dompet ya. Kehidupan lebih baik itu maknanya luas. Ya barangkali yang bisa kita gampang ukur, kita merasa tenang, merasa damai, merasa hidupnya penuh dengan keberkahan, itu sudah luar biasa. Jadi ukurannya jangan sampai serba ekonomi, nanti antara satu dengan yang lain, loh itu orang yang nggak pernah sholat kok duitnya banyak itu. Seperti para konglomerat, jangan begitu. Nanti kalau itu ukurannya agak susah mainnya. Tapi intinya adalah melalui sholat ini kita belajar memahami hukum timbal balik dan keseimbangan relasi antara hamba, antara kita sebagai manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah itu sudah sangat baik kepada kita? Ngasih udara, oksigen gratis, ya, ngasih makan minum, ya kan? Ngasih kesempatan ini dan itu. Loh, kita diajak untuk beraudiensi mengingat Allah kok malah menolak, itu kan ya aneh sebetulnya. Tapi dengan kita beraudiensi melalui sholat, berkomunikasi, bercengkrama dengan melalui sholat dengan Allah, itu berarti kita membangun keseimbangan hidup, membangun sekaligus berbuat baiklah kira-kira kepada Allah. Padahal belum seberapa kalau kita banding-bandingkan dengan besarnya pemberian atau anugerah Allah kepada kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah melalui atau dengan sabar dan sholat. Di sini Al-Quran menegaskan, wa innaha lakabiratun illa alal khosyiin. Ini menjadi peringatan buat kita semua, sholat itu kata Allah berat. Betul ya, berat ya. Walaupun beda dengan ibadah yang lain ya. Sholat itu kan relatif nggak bermodal ya. Modalnya kan kita wudu, pakaian yang bersih gitu ya, yang suci gitu ya. Kalau zakat kan jelas tuh, ada yang dikeluarkan ya. Kekayaan kita ada yang dikurangi, kira-kira begitu ya. Tapi sholat ini relatif tidak pakai modal, tapi dikatakan berat. Rupanya beratnya bukan hanya soal memenuhi kewajiban yang 5 waktu itu, tapi beratnya adalah itu tadi, menjaga online daring kita dengan Allah itu yang susah. Tadi sudah saya ilustrasikan, baru Allahu Akbar, ingat yang di dapur. Baru Allahu Akbar, ingat utang. Baru Allahu Akbar, ingat PR-nya anak-anak. Ingat besok mau ke sini ke situ. Itu berat. Karena di dalam sholat itu saya kira ada, kalau saya pahami ya, ada setan yang secara khusus ingin merusak kualitas ibadah sholat kita. Kelihatannya seperti itu. Nah ini yang karena nggak kelihatan ya, yang nggak ketahuan langsung, tapi kita merasakan itu. Kok begitu ya? Makanya lebih-lebih kalau kita sholat malam itu lebih berat lagi. Mengapa? Saat orang tidur lelap, tidur nyenyak, kita bangun. Kita tidak tidur, itu lebih berat lagi. Meskipun Allah menjanjikan sholat yang terbaik, waktu yang paling utama untuk bisa sholat khusyuk itu adalah sholat malam. Nanti kita bahas lagi kalau waktunya cukup ya. Kok nggak bisa? Nggak mau Pak? Oke. Jadi tadi kita katakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Kita sepakat bahwa mi'rajnya Nabi itu ke Sidratul Muntaha, sampai di ujung atau di puncak eksistensi atau segala eksistensi. Ketika Nabi mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'min, pada dasarnya Nabi ingin menegaskan kepada kita, kalaulah yang bisa sampai ke Sidratul Muntaha itu hanya Nabi,
Nabi ingin umatnya juga merasakan mi'raj yang sama, meskipun tidak harus sampai Sidratul Muntaha, yaitu melalui sholat itu. Dengan kata lain, Nabi ingin umatnya ini setiap hari mi'raj, kira-kira begitu ya. Dan dengan mi'raj itulah hati kita, pikiran kita selalu, saya ulang sekali lagi, selalu online dengan Allah. Kalau kita selalu online dengan Allah, insya Allah, Allah pun juga akan online kepada kita. Karena sekali lagi dalam Islam itu berlaku hukum keseimbangan, berlaku hukum timbal balik. Siapa memberi akan diberi, siapa menolong akan ditolong, siapa mengingat akan diingat. Itu hukum kepastian yang tidak bisa ditolak. Hanya memang jangan dipahami begini, misalnya Mas Effendi ngasih saya 1 gelas satu gelas kopi, mesti nanti akan dikasih yang sama. Belum tentu, hukumnya nggak harus sama persis wujud timbal baliknya. Kita mengingat Allah, oh Allah akan membalas kita dengan kebaikan-kebaikan yang lain, diberi kesehatan yang bagus, gitu ya. Mungkin juga diberikan keberkahan berupa anak-anak yang berbakti, yang menceriakan, yang membahagiakan, membuat orang tua itu seneng banget. Itu adalah pemberian-pemberian yang kadang-kadang kita tidak sadari. Ada orang yang berdoa, baru berkeluarga, masih ngontrak, ya Allah, mudah-mudahan segera punya mobil, rumah saja belum, sudah minta mobil kan. Maka Allah kasih yang lain, biasanya begitu. Karena Allah Maha tahu, wah orang ini kalau dikasih mobil, rumah aja masih ngontrak, jangan-jangan garasinya bukan di depan rumahnya, tapi di jalan, ngerepotin orang. Nah, Allah akan kasih yang lain, sesuai dengan kemaslahatan dan kebaikannya. Jadi melalui sholat ini sekali lagi, kita diajak untuk tiap hari mi'raj, tiap hari bertemu dengan Allah, tiap hari beraudiensi dengan Allah. Jadi mi'raj itu sekali lagi kalau dibahasakan dengan bahasa kita itu adalah pendakian spiritual. Pendakian spiritual itu akhirnya, belum nyampe ya, akhirnya dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban sholat 5 waktu. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sebagai mi'raj, idealnya sholat dapat memi'rajkan, mengantarkan pendakian spiritual pelakunya hingga mampu berkomunikasi dan berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sekali lagi sulit sekali. Pembentukan mental, spiritual, dan moral melalui sholat itu menuntut kehusuan hati dan pikiran. Sekaligus menghendaki komitmen suci untuk menjadikan sholat sebagai solusi kehidupan. Makanya ini salah satu rahasianya mengapa sebelum sholat itu kita harus berwudu dan menjadi syarat sahnya sholat. Berwudu itu kan esensinya adalah penyucian diri secara lahir. Ya kan? Allah tidak akan menerima, Allah itu maha suci dan tidak akan menerima kecuali yang suci. Berarti di situ juga lagi-lagi berlaku hukum keseimbangan. Masa kita mau menghadap Allah yang maha suci, diri kita belepotan, diri kita tidak suci, pasti akan tertolak. Gitu, kira-kira seperti itu. Dengan sholat, mukmin sejatinya dilatih untuk terus menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah hingga sedekat-dekatnya. Kalau bahasa anak muda, seintim-intimnya, gitu ya. Makanya kedekatan kita dengan Allah, Allah sendiri meresponnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami Allah itu jauh lebih dekat dari urat nadimu sendiri. Allah sudah memastikan seperti itu. Tapi pertanyaannya kadang-kadang kita tidak berusaha mendekat sedekat-dekatnya. Sedekat-dekatnya. Jadi melalui sholat inilah kita dilatih untuk bisa menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sholat yang kita kerjakan, dan ini akan menjadi tolak ukur, menjadi barometer ibadah-ibadah yang lain. Karena dalam hadis dinyatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah di akhirat, dihitung oleh Allah adalah sholat. Apabila sholatnya baik, amal ibadah yang lainnya insya Allah ikut baik.
Berarti sholat menjadi tolak ukur, menjadi penentu. Karena menjadi penentu, maka sholat ini harus dikawal. Kira-kira begitu. Jangan sampai ada yang namanya pengawalan, biasanya jangan sampai ada yang lolos, yang lewat, atau jangan sampai ada yang tidak dijalankan. Nah, dalam Quran, setelah saya kaji, itu ada 4 pengawal sholat. Saya sebut pengawal itu karena kata-kata yang digunakan dan menyertai sholat itu membentuk sebuah pengertian yang super dahsyat, kira-kira seperti itu. Apa saja pengawal sholat itu? Yang pertama, aqimus sholah. Aqimus sholah, laksanakanlah sholat dengan istiqomah. Mengapa perintahnya bukan if'alu as-sholah, atau i'malu as-sholah, atau addu as-sholah? Maknanya beda. Kalau if'alu atau if'alu sholah, kerjakan sholat, ini dalam bahasa Arab ya, itu maknanya jangan cukup sekali saja, yang penting sholat. Makanya kan kadang-kadang ada paham yang mengatakan, sholat itu cukup sekali dirapel misalnya, yang penting eling, kan kadang-kadang ada yang seperti itu ya. Nah, kata akimu itu menunjukkan bahwa sholat ini harus dikerjakan secara konsisten, secara terus-menerus, secara istiqomah. Makanya sebelum kita sholat berjamaah pun ada namanya iqomah, yang dalam bahasa kita disebut qomat, dari kata iqomah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sholat itu dikawal dengan kata hafidhu. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Peliharalah, jagalah. Berarti apa? Sholat nggak boleh ditinggalkan. Nggak boleh dibuat main-main. Harus dijaga betul. Namanya menjaga berarti jangan sampai ada yang tercuri kalau dia sebagai satpam gitu ya. Jangan sampai ada yang berkurang. Jangan sampai ada yang tidak dijalankan. Makanya pakai hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kemudian yang ketiga, sholat dikawal dengan kata daim atau dawam. Walladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya secara terus-menerus. Itulah makna dawam, setia dan terus-menerus. Berarti kalau setia dan terus-menerus itu ya tidak mengenal musim. Wah, ini kalau lagi musim panen apa terus banyak pekerjaan, sholatnya nggak usah, nanti aja. Nah, itu nggak ada kata itu. Jadi harus dawam, harus setia dan terus-menerus. Nah, yang paling berat ini pengawal sholat yang nomor 4. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Di ayat kedua surat Al-Mu'minun. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dengan kata lain, as-sholatu mi'rajul mu'min ini menghendaki kita menerapkan protokol sholat yang 4 ini. Iqomah, dijalankan dengan penuh konsistensi, muhafadhah, dijaga, dipelihara, jangan sampai ada yang lewat, jangan sampai ada yang dilaksanakan secara tidak optimal, main-main misalnya, sekedarnya saja gitu ya. Kemudian dawam, dan yang terakhir adalah khusyuk. Nah, keempatnya ini, kalau kita betul-betul bisa jalankan dengan baik, insya Allah itu akan menjadikan sholat kita fungsional. Sholat kita sholat yang transformatif, kira-kira begitu dalam bahasa kerennya. Sholat yang bisa merubah diri kita, membentuk pribadi kita, menjadikan diri kita anti, kira-kira begitu ya, anti perbuatan keji dan mungkar. Berarti sholat itu juga mirip-mirip antivirus, kalau komputer itu agar tidak mudah terserang virus. Jadi kalau sholatnya ini dikawal 4 ini, itu sudah menjadi antivirus atau penangkal dalam diri kita yang mudah-mudahan kita tidak gampang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana memaksimalkan kebermaknaan sholat? Bagaimana membuat sholat kita tadi itu berfungsi? Nabi pernah memberikan solusi begini.
Ini ada hadisnya ya. Udkuril mauta fi sholatika. Ingatlah mati dalam sholatmu. Apa maksudnya ingatlah mati? Ingatlah mati itu maksudnya kita punya asumsi, anggapan jangan-jangan sholat yang kita kerjakan hari ini itu adalah sholat yang terakhir. Kalau kita punya asumsi atau mungkin anggapan atau bahkan keyakinan seperti itu, berarti ini sholat terakhir ini. Sholat yang tidak ada lanjutannya lagi, ini sholat terakhir, sholat pamitan. Maka kita akan berusaha menjalankan sholat itu dengan sehusuk mungkin, sebaik mungkin, gitu ya. Fa innar rajula idza dzakaral mauta fi sholatihi lahariyun an yuhsina sholatahu. Alasannya apa? Apabila seseorang mengingat mati dalam sholatnya, niscaya ia akan bersusah payah memperbaiki sholatnya. Dan sholatlah seperti sholatnya seseorang yang tidak mengira akan sholat lagi. Alias sholat wada, sholat pamitan, sholat selamat jalan. Kira-kira begitu. Tapi kesadaran mengingat mati ketika sholat itu memang tidak mudah. Menumbuhkan kesadaran seperti itu sulit. Mengapa sulit? Karena manusia itu kan pengennya usianya panjang, hidupnya lama. Sehingga kadang-kadang nggak punya perasaan jangan-jangan ini sholat terakhir. Masih kadang-kadang, masih banyak kesempatan untuk memperbaiki. Nanti saja kalau sudah pensiun, sholatnya diperbaiki. Kadang-kadang kan begitu kan. Jadi kadang-kadang orang itu ada yang punya anggapan beragama dengan baik itu setelah urusan dunia selesai. Padahal urusan dunia nggak ada selesainya kan, kapanpun kan. Baik, dilanjutkan lagi. Sholat bermakna itu adalah sholat yang khusyuk ya. Sholat bermakna atau fungsional itu adalah sholat yang khusyuk. Nah, sholat yang khusyuk itulah yang tadi kita sebut di judul sholat yang bisa mencegah sang pelaku sholat musallin dari perbuatan keji dan mungkar. Ini tentu sekali lagi tidak bisa instan, berproses step by step, sedikit demi sedikit. Saya lanjutkan lagi. Ya. Di dalam surat Al-Mu'minun yang tadi juga ayatnya sudah kita baca, alladzina hum fi sholatim khoshi'un, itu juga menunjukkan bahwa sholat bermakna itu sholat yang membuat kita menjadi orang yang beruntung. Mengapa? Karena di awal surat itu dimulai dengan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang mukmin yang orang beriman yang beruntung itu? Alladzina hum fi sholatihim sahun. Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Mohon maaf. Keberuntungan spiritual ini hanya dapat diwujudkan oleh mukmin yang sholatnya mampu menghadirkan dialog spiritual dengan Allah dan mampu menghentikan komunikasi dengan segala urusan dunia. Mampu menjauhkan diri orang yang sholat itu dari hal-hal di luar sholat yang mengintervensi sholat. Kan kalau kita sholat itu sering ya diintervensi oleh hal-hal yang ada di luar sholat. Jadi khusyuk itu salah satu maknanya adalah kita bisa fokus, bisa konsentrasi, bisa menghadirkan hati pada saat sholat. Sehingga hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Allah. Hanya untuk dialog, hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, khusyuk dalam sholat itu nikmat. Mengapa? Karena hamba dapat curhat langsung dengan sang kekasih, dengan Allah. Ya samalah kalau mungkin Bapak Ibu pernah pacaran, kalau sudah berdua, apalagi di tempat agak sepi gitu ya, nggak rame, itu kan kayaknya dunia itu hanya milik berdua. Nah, bagaimana kita sesekali merasakan seperti itu? Itu gambaran yang agak sedikit ini ya, walaupun analoginya mungkin nggak pas benar ya, tapi kira-kira seperti itu gambarannya. Selanjutnya, ini tadi salah bacanya di sini nih.
mengapa orang yang gagal tadi ya, gagal sholat dengan khusyuk atau gagal mengimplementasikan apa yang ada di dalam sholat karena tidak bisa menangkap pesan-pesan moralnya, itu oleh Al-Quran disebut sebagai orang yang celaka. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Makna lalai ini juga bisa beragam ya. Salah satunya memang tidak mengerjakan sholat. Tapi kok disebut fawailul lil musallin ya? Berarti pemahaman yang lebih tepat adalah orang yang sholat tetapi dia lupa atau lalai terhadap isi dari atau pesan dari pelaksanaan sholat itu sendiri. Jadi dalam sholat itu misalnya kita sudah diajari takbir. Takbir itu maknanya adalah kita mengagungkan, membesarkan, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha besar. Ternyata dalam kehidupan kita justru sebaliknya. Mestinya kalau kita memahabesarkan Allah, kita tidak boleh menganggap diri kita ini paling hebat. Kita tidak boleh berlaku sombong. Kalau dalam kehidupan sehari-hari masih sombong, masih arogan, masih sok kuasa misalnya, itu berarti takbirnya tadi enggak dipahami dengan baik. Itulah yang antara lain disebut oleh Allah fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Dulu di masa penjajahan Belanda, ayat ini sering digunakan oleh penjajah yang kebetulan juga mempelajari Islam, mempelajari Quran, untuk mengintimidasi rakyat kecil yang enggak ngerti agama. Tuh lihat tuh, Quranmu bilang apa? Celakalah orang yang sholat. Titik, enggak dilanjutkan ayat berikutnya. Maka Belanda bilang, gak usah sholat lah ngapain. Sholat celaka, sholat itu bisa membuat orang celaka, katanya begitu. Sehingga orang-orang kampung yang nggak ngerti agama ya mungkin ngikut-ngikut saja sama Belanda, kira-kira begitu. Padahal tujuan Belanda itu supaya orang Islam jauh dari agama, orang Islam jauh dari Al-Quran. Jika nikmatnya khusyuk sudah dapat dirasakan oleh setiap pesolat, orang yang melaksanakan sholat, maka dengan sendirinya dia tidak akan pernah tergoda untuk melakukan perilaku yang tidak bermoral. Kan begitu ya, karena sholat sudah kita posisikan bukan hanya kewajiban, bukan hanya kebutuhan, tapi kenikmatan. Kalau sudah bisa menikmati sholat, masa akan menikmati hasil korupsi misalnya? Kalau sudah bisa menikmati sholat, masa dia akan melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah dan Rasulnya? Kan nggak mungkin. Nah, disitulah tadi saya katakan, sholat yang khusyuk itu bisa menjadi antivirus. Bisa menjadi semacam self-defense, pertahanan diri, benteng moral di dalam diri kita yang kokoh. Sehingga tidak mudah tergoda, tidak mudah terpedaya. Sholat khusyuk itu juga dalam hadis Nabi juga dapat menjadi penghapus dosa. Penghapus dosa. Merasakan nikmatnya khusyuk dalam sholat itu perlu dimulai dari kesiapan hati dan pikiran kita untuk mau mendengar dan meresponi panggilan ilahi, yaitu azan. Itu tiada panggilan yang paling indah selain adzan, ya kan? Dengan penuh rasa syukur dan rasa rindu, alhamdulillah sudah adzan, alhamdulillah ada kesempatan untuk bertemu lagi, untuk online lagi dengan Allah. Nabi bersabda, tiada seorang yang merasa dipanggil untuk menunaikan sholat fardu, lalu ia memperbaiki wudhu, khusyuk dan rukuknya, melainkan sholatnya itu menjadi penghapus dosa setahun sebelumnya selama ia tidak mempunyai dosa besar. Berarti pada saat sholat, kita harus punya harapan yang besar, punya harapan yang positif. Dengan sholat ini mudah-mudahan dosa-dosa kita, terutama yang lampau, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu dalam hadis yang lain, Nabi juga pernah menyatakan dan memberikan motivasi kepada umatnya, orang yang sholat dan tentu didahului dengan berwudu, itu seperti orang yang punya rumah,
dan pintunya itu dekat sungai. Lalu setiap waktu sholat itu dia mandi. Nabi menganalogkan, masih adakah kotoran yang tersisa kalau dia mandinya 5 kali dan mandinya bersih kira-kira? Pasti tidak. Nah, analog ini menunjukkan bahwa dengan sholat kita diajak untuk membersihkan diri, tazkiyatun nafas, menyucikan diri kita dari segala dosa. Kita akui bahwa dosa-dosa kita itu pasti banyak. Ada dosa yang keluar dari mulut kita, ada dosa yang terkait dengan mata kita, terkait dengan pendengaran kita, terkait dengan tangan kita, terkait dengan kaki kita mungkin, terkait dengan kebijakan kita, terkait dengan perbuatan kita dan sebagainya. Jadi dari situlah kita memahami mengapa Allah memerintahkan sholat itu tidak cukup hanya sekali 2 kali, tapi perlu 5 kali. Dan semuanya itu terkait dengan masa lalu kita, terkait dengan perbuatan-perbuatan yang sudah kita laksanakan. Jadi sekali lagi kita punya harapan yang positif bahwa sholat yang kita kerjakan itu menjadi penghapus dosa-dosa kita. Selanjutnya, nah ini tips sholat khusyuk ya. Tips caranya gimana nih? Ini saya mengutip pendapat Imam Al-Ghazali. Tipsnya bagaimana supaya kita bisa merasakan nikmatnya sholat khusyuk itu. Meskipun ini juga tidak mudah ya, kadang-kadang ya masih fluktuatif, kadang bisa, kadang tidak ya. Pertama, bersihkan hati, pikiran, dan anggota badan agar jiwa siap menghadap dan mendekat kepada Dat yang Maha Suci. Makanya salat itu didahului dengan bersuci. Yang kedua, agungkan, ta'zim, dan hanya ingat Allah dan ingat mati selama sholat. Jadi jangan ingat yang lain ya Bu ya. Jangan ingat utangnya, jangan ingat ini dan itu saat sholat. Walaupun kadang-kadang ada yang bertanya begini Ustadz, saya itu kalau kehilangan sesuatu atau ada barang yang ketelingsut di mana lupa naruhnya, itu ketemunya justru pada saat sholat. Misalnya kunci motor lupa naruh, dah nanti sholat aja, pasti ketemu katanya. Karena baru Allahu Akbar, oh iya, ternyata kunci itu lupa ditaruh di bawah bantal. Dan ternyata betul setelah selesai sholat ini bantal, oh iya ada kuncinya. Berarti sholatnya itu sukses. Mengalihkan ingat kepada Allah kepada ingat yang lain. Artinya setannya yang sukses Bu, mengalihkan itu. Ya, jadi kalau kita mengagungkannya kurang maksimal, ingat Allahnya kurang fokus, maka kita akan mudah tergoda oleh setan. Yang ketiga, konsentrasi dan pahami makna semua bacaan dan gerak-gerik sholat. Yang membuat kita bisa konsen itu antara lain ketika Allahu Akbar kita paham maknanya Allahu Akbar. Ketika membaca doa iftitah kita ngerti maksudnya. Ketika membaca Al-Fatihah kita juga paham isinya. Yang membuat gampang dialihkan perhatian dan konsentrasinya itu adalah ketika nggak paham sama sekali. Makanya tadi saya sebut sholatnya baru sholat fisik. Ya seperti sholat anak-anak kita. Yang penting sholat. Yang penting waktunya takbir ikut takbir. Sujud ikut sujud. Gitu. Yang keempat, takut dan malulah kepada Allah jika sholat yang dilaksanakan tidak sempurna. Apalagi tidak diterima. Jadi kalau kita punya perasaan ya mudah-mudahan nih sholat saya diterima. Malu kalau tidak diterima, itu insya Allah kita akan berusaha maksimal. Fokus, khusyuk dalam sholat. Yang kelima, penuh harap dan rindulah untuk selalu mendapatkan ampunan darinya. Tadi Nabi sudah mengatakan sholat itu menjadi salah satu penghapus dosa. Jadi ketika kita sholat dan kita merindukan ampunan Allah, insya Allah sholat kita menjadi semakin khusyuk. Kemudian yang keenam, tanamkan perasaan bahwa sholat kali ini, entah sholat apa itu, entah maghrib atau isya, jangan-jangan merupakan sholat wada, sholat terakhir kita, sholat selamat jalan, selamat tinggal dunia, kira-kira begitu. Jangan-jangan ya, kalau punya perasaan itu berarti kita akan berusaha untuk sholat yang terbaik. Ini hadisnya terkait dengan poin yang terakhir tadi. Belum ya, lupa. Iya, dari Abu Ayyub Al-Ansori,
Beliau meriwayatkan bahwa seorang datang menemui Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, ajari aku dan persingkatlah ajaran itu." Memang sahabat Nabi ini beragam ya. Ada yang ingin nggak mau dikasih nasihat panjang lebar gitu ya. Dah yang ringan-ringan saja. Nabi lalu menjawab, "Jika engkau melaksanakan sholat, maka sholatlah seolah-olah, bukan seolah oleh ini ya, engkau sholat pamitan, sholat terakhir. Janganlah engkau berbicara dengan perkataan yang engkau merasa tidak pantas dan jauhkanlah pesimisme itu dari orang lain." Yang kita garis bawahi pesan yang pertama, sholatlah seolah-olah, seakan-akan sholat yang dikerjakan itu adalah sholat yang terakhir. Sholat yang terakhir. Menghadirkan perasaan ini tidak mudah, karena pada dasarnya kita itu masih pengen lebih lama lagi, ya kan? Hidup di dunia gitu. Berikutnya, ini saya lewati saja. Bagaimana mewujudkan pesan sholat dalam kehidupan? Bagaimana nilai-nilai moral dalam sholat itu bisa kita wujudkan dalam kehidupan tadi? Pertama, kita harus berusaha membangun keseimbangan emosional dan mental. Jadi sholat itu bukan hanya melibatkan perasaan tadi ya, tapi juga melibatkan mental kita. Melibatkan akal pikiran kita. Kalau akal pikiran kita sehat, pandangan kita positif terhadap perintah sholat, niscaya sholat itu akan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, membangun energi baru dan gairah hidup yang positif. Karena Nabi memberikan optimisme yang begitu tinggi terhadap orang yang sholat. Setiap sholat dosanya diampuni, kan gitu kan. Apalagi setelah sholat kita juga beristighfar kepada Allah gitu ya. Sehingga kita ini insya Allah selalu dalam keadaan suci, terhindar dari perbuatan dosa. Yang ketiga, meningkatkan kualitas spiritual, sehingga berusaha untuk terus meningkatkan kualitas diri. Islam mengajarkan bahwa bukan fisik yang mempengaruhi psikis, tapi sebaliknya. Psikis atau kondisi mental spiritual itu yang mempengaruhi fisik dan lainnya dari aspek kehidupan kita. Yang keempat, kita harus berusaha disiplin waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu merupakan kewajiban yang waktu-waktunya sudah ditetapkan, ditentukan. Ini juga kalau diteliti secara ilmiah, mengapa ada sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu jawabannya luar biasa indah. Semua itu terkait dengan kehidupan manusia. Kita asumsikan, andekan tidak ada sholat subuh. Andekan ya. Kira-kira ada nggak yang berusaha bangun menjelang atau sebelum subuh? Pasti tidak. Oh nggak ada sholat, ya udah. Pokoknya siang-siangan nggak apa-apa. Ini bisa kita buktikan kepada ibu-ibu, mohon maaf, yang kalau lagi kira-kira bangunnya lebih disiplin atau lagi nggak sholat aja, nanti juga oke gitu. Ini bisa dibuktikan ini. Jadi ibu-ibu yang lagi halangan bulanan itu pasti lebih males bangun paginya. Betul nggak Bu? Ini bisa dibuktikan. Jadi dengan sholat kita diajak disiplin. Ini subuh ya. Belum lagi waktu duhur. Kita tahu semua waktu duhur itu secara medis waktu di mana kita mengalami fase kelelahan dan kehilangan konsentrasi dalam bekerja. Mulai kehilangan karena sudah diforsir dari pagi. Di saat itu kita diperintahkan sholat. Kira-kira dalam bahasa sederhananya Allah sedang mengajak kita refresh, disegarkan kembali dengan berwudu, dengan mengingat Allah gitu ya. Demikian juga asar, maghrib, isya. Ya. Kemudian yang kelima, latihan berkonsentrasi hingga fokus dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Jadi kalau sholatnya beres, sholatnya hebat, fokus, insya Allah tugas dan pekerjaannya juga bagus. Yang keenam, membentuk kepribadian seorang menjadi lebih sabar dan teruji. Karena sholat itu memang membutuhkan kesabaran juga gitu ya. Kalau nggak sabar itu sholatnya bisa buru-buru, asal-asalan ya. Sholat itu juga pembentuk kepribadian dan karakter yang positif. Mengapa semua bacaan, gerakan, dan perbuatan dalam sholat itu kalau boleh kita sebut merupakan revolusi mental dan moral. Membentuk kepribadian unggul, kebiasaan positif, akhlak mulia, dan karakter yang baik. Karakter yang baik.
apalagi kalau dilihat dari aspek medis. Beberapa riset menunjukkan bahwa kondisi yang paling ideal, paling rileks bagi tubuh kita itu adalah ketika kita sujud. Mengapa pada saat itu jantung kita yang memompahkan darah ke sekujur tubuh itu paling dekat dengan semuanya saat sujud itu. Dan itu yang paling disenangi oleh jantung kita. Jadi kalau kita sering sujud dan sujudnya lama, yang diuntungkan tuh diri kita, khususnya jantung kita. Atau dengan kata lain, ada riset yang saya baca, salah satu terapi penyakit jantung itu adalah memperlama sujud dengan penuh kenikmatan. Nah, nanti silakan dicoba ya. Ini waktunya udah mau habis ya Pak Mas Effendi ya. Baik, ini masih banyak yang bisa diinikan, tapi nanti silakan dibaca sendiri. Mudah-mudahan kita dalam membahas sholat ini pada akhirnya kita bisa sholat secara fungsional, yaitu sholat yang berfungsi tanha anil fahsya'i wal mungkar. Saya kira demikian yang bisa disampaikan, masih ada waktu sedikit untuk dialog. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat bagi diri saya dan bagi para jamaah sekalian. Saya kembalikan kepada Pak Effendi. Terima kasih Ustadz Dr. Muhbib, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Sebelum jamaah yang ada di masjid, kita terlebih dahulu kita sapa jamaah dari luar. Ada beberapa, ini ada Bapak Haji Amarila, ada Bapak Anwar Aulia, dan juga ada yang tidak kelihatan mukanya, tapi ada namanya. Kami persilakan Bapak Haji Amarila, ini yang ada di BSD, ini bendara kita, ini sudah usia 80 tahun, jadi dia cukup ngaji di rumah, tapi insya Allah nanti kalau sudah corona sudah hilang ya insya Allah akan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Amarila. Kok tidak ada suaranya, Pak? Oh, yang sana ya? Oh, Pak Haji Amarila, tolong mic-nya itu bisa dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengaran Pak? Oh iya Pak, Alhamdulillah. Pak Anwar Aulia, mic-nya itu mohon dibuka Pak. Ya Pak Haji, silakan kalau ada pertanyaan. Dari saya, yang lain aja dulu Pak. Begitu. Pak Anwar Aulia, ada yang perlu ditanyakan tentang ya, mic-nya dibuka Pak Anwar. Ya. Assalamualaikum. Afwan, Ustaz. Pak Anwar Aulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Agak gangguan. Iya. Nggak nanya dulu dah karena wifi saya agak gangguan nih, jadi putus-putus suaranya. Suara kami putus-putus. Apa Ustaz? Ya, mengikuti aja dah dulu. Ini mohon maaf, suaranya kurang jelas ini Pak Anwar Aulia. Ini ada ibu kita ini, siapa ini? Seorang psikolog ini. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ini dari apa nih Ustadz? Ini. Iya. Ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz kita, Dr. Muhbib? Iya Ustadz, sedikit. Mohon maaf saya tutup kamera ya Ustadz, biar lebih stabil ya. Tapi mohon izin tetap bertanya. Ya. Iya, afwan. Ya, jazakallah khairan Ustadz. Ini beruntung sekali kita bisa tadabbur banyak sekali ayat-ayat
Quran, mengingatkan kita tentang sholat ya, yang tadi Ustadz sudah sampaikan dengan sangat menyentuh ya, bahwa ini adalah ibadah terbaik, ini adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab, dan bagaimana sholat itu perintah yang tidak hanya disampaikan Allah melalui ayat atau melalui perintahnya, tetapi juga melalui audiensi langsung Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Syukran Ustadz, ini betul-betul mengingatkan saya gitu ya, mengingatkan betapa istimewanya sholat ini. Nah, mungkin mohon bimbingannya Ustadz, bagaimana kita ini bisa, tadi kan ada bagaimana kita bisa istiqomah, bisa dawam, bisa apalagi tadi ya, bisa khusyuk, kemudian satu lagi tadi itu, jadi memaknai 4 hal tadi agar sholat kita ini menjadi bermakna, seperti itu Ustadz ya. Mungkin kata kunci mungkin Ustadz ya, kata kunci yang bisa membuat kita bisa istiqomah, bisa dawaim, bisa khusyuk, itu kata kuncinya kira-kira apa ya Ustadz gitu? Karena mungkin karena rutinitas sholat, di satu sisi rutinitas itu membentuk kebiasaan, tapi sisi lain rutinitas itu kadang menjebak kita dalam formalitas ya Ustadz. Jadi karena udah rutin gitu, sehingga kadang-kadang maknanya itu berkurang gitu Ustadz. Oh, habis ini zuhur, habis itu asar, nanti maghrib, sholat yuk sholat gitu. Mungkin ini bagaimana kita bisa ini Ustadz ditambah lagi, bagaimana rutinitas ini justru meningkatkan, menebalkan makna itu tadi. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Asni dari Jogja. Beliau ini juga biasanya belajar bareng dengan saya, belajar bahasa Arab. Udah lama nggak ketemu, sudah 1 bulan. Iya Ustadz. Ya. Kata kuncinya begini. Sholat ini kan tadi sudah dijelaskan panjang lebar ya, tapi mungkin saya pertegas lagi, sholat ini bukan sekedar kewajiban biasa, tapi merupakan kebutuhan dan sekaligus kenikmatan spiritual yang tiada tara. Di awal tadi sudah saya sampaikan sedemikian istimewa dan hebatnya sholat sehingga jumlah kewajibannya itu melebihi kebutuhan fisik kita. Tadi saya sudah analogkan, kalau kita rata-rata makan minum itu 3 kali, sholat ini 5 kali. Berarti jangan diniati sholat itu untuk menggugurkan kewajiban semata. Kalau cuman itu, yang penting secara fikih, syarat rukunnya terpenuhi, selesai. Entah berdampak, ngefek apa tidak, kalau bahasa orang Betawinya, ngefek apa tidak kepada pembentukan kepribadian kita, itu tidak dipikirkan. Yang penting, sudah sholat maghrib, sholat isya udah dijalankan. Nah ini harus kita evaluasi, harus kita move on, bahasanya begitu ya. Dari sholat sekedar menggugurkan kewajiban menjadi sholat sebagai kebutuhan dan kenikmatan spiritual yang tiada tara. Jadi kalau Allah masih memanggil kita dengan adzannya yang 5 waktu itu, berarti Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Karena kehidupan kita ini selalu dinamis dan idealnya terus-menerus meningkat. Sehingga pada akhirnya kita bisa meraih apa yang disebut dengan husnul khotimah. Akhir kehidupan yang baik karena kita dalam posisi, bahasa awal saya tadi, posisi online dengan Allah. Kalau kita membanding-bandingkan, lebih lama mana sih kita online dengan guru kita, lebih online dengan rekan kerja kita saat rapat dibandingkan online dengan Allah, itu kira-kira begitu. Ini kesempatan emas kita online atau daring dengan Allah melalui sholat. Kira-kira kata kuncinya itu Bu, jadi jangan hanya memposisikan sholat atau menjalankan sholat sekedar memenuhi dan menggugurkan kewajiban, tapi kita harus beralih dari sekedar menggugurkan kewajiban menjadi merasakan
betapa indahnya, betapa nikmatnya sholat itu sendiri. Memang kenikmatan sholat tidak diukur di lidah kita, sebagaimana kita menikmati masakan Padang atau masakan ibu di Jogja ya, gudeg ya. Tapi ini adanya di hati dan pikiran kita. Kalau kita bisa merasakan hidup lebih tenang dengan sholat, itu berarti mudah-mudahan sholat kita sudah mulai membekas, mulai ngefek, kira-kira begitu. Saya kira begitu aja Bu, ini ya jawaban singkatnya, mudah-mudahan bisa kita jadikan salah satu tadi cara atau kiat untuk tidak hanya terjebak pada rutinitas dan formalitas. Karena kalau sudah rutinitas dan formalitas tanpa makna, itu berarti kita hanya dalam tanda petik sholatnya secara fikih saja. Hendaknya sholatnya bergeser dari sholat sekedar secara fikih menjadi sholat yang lebih substantif, sholat yang lebih fungsional dan bermakna. Saya kira begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jazakallah, syukran Ustaz, jazakallah khairan. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri kesempatan jamaah kita yang ada di masjid. Ini bapaknya sudah duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini tidak bertanya, hanya memberikan mungkin tambahan informasi. Ketika Rasulullah bertemu Allah di Sidratul Muntaha, maka kalimat pertama yang keluar dari Rasulullah adalah at-tahiyyatu mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Lalu dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini didengar oleh Jibril. Jibril berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih. Saya kira tambahan yang memperkaya wawasan dan khazanah keilmuan kita. Jadi memang dalam sholat itu bacaan-bacanya sebetulnya syarat dengan dialog. Dialog kita personal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika kita membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu bukan sekedar hafalannya saja ya. Itu penting juga kita maknai. Mengapa basmalah, kemudian Alhamdulillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Itu kalau dipahami secara dialogis, sesungguhnya Al-Fatihah itu merupakan salah satu kunci revolusi kehidupan menuju Allah. Merupakan revolusi spiritual untuk selalu bertemu dengan Allah. Ketika kita mengawali dengan bismillah, kita sejatinya menunjukkan pengakuan yang tulus bahwa segala hal tidak mungkin tanpa bantuan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu wajar kita kemudian memuji. Kita sudah mengakui, masa nggak memuji? Pujian itu bagian dari ekspresi rasa syukur kita, sekaligus kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita menyebut sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena kita ini sudah mengakui, sudah memuji, dan bahkan sudah merasakan sifatnya Rahman dan Rahim, kita juga sekaligus meyakini Maliki Yaumiddin. Allah itu adalah Raja, Allah itu adalah pemilik hari pembalasan nanti di akhirat. Sehingga kita menjadi hambanya yang bertanggung jawab, nanti akan dihisap oleh Allah nih, akan dibalas oleh Allah nih. Maka ini dialognya ya. Maka kehidupan kita di dunia jangan neko-neko nih, jangan aneh-aneh nih, jangan melakukan kemaksiatan ini, nanti akan dihitung oleh Allah. Maka kita kemudian setelah itu menyatakan Maliki Yaumiddin, iyyaka. Kita berkomitmen nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Ini komitmen moral kita, komitmen spiritual kita. Yang kita sembah hanya Allah. Berarti melalui sholat kita juga diajak. Jangan sampai di luar sholat kita beribadah atau menyembah yang lain. Wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai minta kepada dukun. Jangan sampai mempercayai orang-orang pinter yang dianggap bisa membuat kita cepat kaya, dagangan kita laris, gitu kan? Kan banyak orang yang begitu, ya kan?
itu berarti belum berkomitmen secara spiritual kepada Allah dengan menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena beribadah kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya itu tidak selalu mudah, sering banyak gangguan, maka kita meminta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Jangan jalan yang bengkok, jangan jalan yang menyesatkan, menyimpang. Ya. Jadi isi Al-Fatihah itu sendiri juga sebetulnya sangat dialogis kalau kita memahaminya dengan baik. Itu baru sekedar tafsir yang di permukaannya. Itu apalagi kalau nanti ditafsiri dengan agak lebih mendalam. Al-Fatihah saja bisa 2 tatap, 3 kali tatap muka belum selesai itu. Saya kira itu Pak. Terima kasih atas yang diingatkan Pak tadi. Terima kasih. Untuk kaum ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Karena waktu sudah lewat 10 menit. 7 baru 7. Masih bisa. Ini jamnya beda-beda ini. Nah, ada yang kaum ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin karena waktu yang mengakhiri pengajian kita, Bapak Ibu, mohon maaf. Pengajian kita mungkin bulan April itu karena menjelang Ramadan, mungkin kita nanti tarhib Ramadan, karena tanggal 13 atau 14 itu sudah saum Ramadan. Jadi Bapak Ibu, kami beritahukan pengajian bulanan mungkin tinggal bulan April besok, setelah hari raya kita akan mulai kembali lagi. Bapak Ibu, dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kebonjeruk ini, selain kita ada pengajian bulanan, ada pengajian mingguan. Atau tiap sepekan sekali, yaitu Jumat, atau pekan kedua itu hari Jumat, malam Sabtu, ya, karena ini kan pekan pertama atau hari Ahad ya. Nah, kita pengajian yang mingguan itu Jumat malam Sabtu, itu kajian hadis arba'in, yang pekan ketiga dan keempat itu kita tafsir, paling kita membahas 2 ayat, 3 ayat. Itu kita mulai dengan tarjamah per harfiah atau per lafziyah, baru nanti kita berikan makna, isi, arti apa yang dimaksud dalam ayat tadi itu. Nah, yang di masjid melalui offline, tapi yang di rumah bisa melalui online. Nah, nanti Bapak Ibu kalau keluar itu ada undangan pengajian bisa diambil. Ini pemberitahuan dari PCM Kebonjeruk. Bapak Ibu, terima kasih. Semoga Bapak Ibu pengajian ini menambah ilmu, meningkatkan iman dan takwa kita. Terima kasih. Atas perhatiannya, mari kita tutup pengajian kita ini dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi